warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman untuk waktunya memberi kesempatan kepada kita semua. Nah, di sini kita melanjutkan untuk mata kuliah yang kedua, yaitu pendidikan agama Islam. Yaitu yang judulnya menanamkan sikap adil, toleran dan beretika sejak bangku sekolah. Kenapa sih harmoni sosial itu penting? Yang pertama itu harmoni sosial adalah hubungan horizontal antar sesama manusia yang dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kita menghadapi tantangan keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan yang memerlukan pemahaman dan sikap bijaksana. Yang kedua itu menanamkan sikap adil, toleran, dan beretika sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai. Dengan fondasi nilai-nilai ini, siswa dapat menjadi agen perubahan yang membangun masyarakat harmonis dan sejahtera. Nah, keadilan sosial dalam Islam. Keadilan sebagai prinsip utama dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk berperilaku adil dalam segala aspek kehidupan, kesetaraan dan hak asasi manusia. Islam kamil, dia manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah tanpa memandang suku, ras atau status sosial. Nah, di sini untuk menghargai perbedaan dan toleransi ya. Maksudnya, di sini kita dapat sumber dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan adalah kekayaan yang harus dijaga bersama. Di sini untuk etika dalam berinteraksi sesama manusia nih, yang pertama ada pergaulan, yang kedua itu menghormati orang lain tanpa memandang latar belakang. Sopan santun dan saling menghargai juga menjadi tutur kata yang baik, dan juga bersikap ramah dan juga menghargai perasaan orang lain di mungkin lingkungan sekolah atau masyarakat ya. Yang kedua ini kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi menjadi fondasi membangun kepercayaan, juga hubungannya harmonis sama teman atau masyarakat atau ya orang lain. Nah, selanjutnya itu implementasi nilai-nilai di lingkungan sekolah, menumbuhkan sikap adil lewat pembagian tugas dan perlakuan setara kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang, mendorong dialog dan juga musyawarah antar siswa dalam menyelesaikan masalah bersama, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelas, dan juga kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk toleransi. Nah, ya untuk yang implementasi nilai-nilai di sekolah yang kedua itu menangani konflik antar siswa dengan musyawarah, mengajarkan cara menyelesaikan perselisihan, atau ya contohnya kayak berantem sama teman kali ya, dan mencari solusinya nih bersama yang adil bagi semua pihak nih. Mengadakan kegiatan lintas budaya dan agama ya, kayak menyelenggarakan festival budaya, pertukaran tradisi, dan juga perayaan bersama untuk mempererat persaudaraan. Yang selanjutnya itu program tolong menolong dan juga kerjasama kayak gotong royong membangun yang membersihin sekolah atau apalah. Kemudian di sini ada dari Islam tentang ukhuwah, musyawarah, dan tolong menolong. Itu sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan dapat pada surat Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah itu adalah persaudaraan dan musyawarah adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis menurut ajaran Islam. Ini ada beberapa harmoni sosial yang dalam bentuk individu, ramah dan nyaman dalam berinteraksi serta menghargai oleh lingkungan. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat.
upaya stabilitas sosial ringan bersama, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup serta terwujudnya kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan. Peran generasi muda dalam membangun masyarakat yang harmonis, menjadi keadaan sikap adil dan toleran dalam kehidupan sehari-hari, dan juga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penghargaan rasa perbedaan kepada lingkungan saya. Kedua, mengembangkan sikap kritis dan empati terhadap sesama, menginisiasi kegiatan sosial dan budaya inklusif yang melibatkan semua kalangan tanpa diskriminasi. Nah, jadi kesimpulannya itu kita menanamkan nilai keadilan, toleransi, dan etika sejak bangku sekolah adalah fondasi membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dan juga mempraktikkan ukhuwah dan musyawarah dalam keseharian menjadi kunci keberhasilan generasi muda adalah agen perubahan sosial yang harmonis.